mengajarkan bahwa mereka tidak diselamatkan oleh apa yang mereka lakukan, tetapi oleh iman kepada Kristus saja. Jadi Paulus berkata seperti ini, coba mendapatkan keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, sama saja dengan perbudakan. Sama seperti menyembah berhala dan semua tindakan amoral mereka. Jadi Paulus ini berkata, menyembah dewa-dewa lain dan legalisme Alkitabiah pada dasarnya adalah hal yang sama. Kenapa? Karena keduanya adalah perbudakan rohani. Bahwa jika kita memperlakukan sesuatu yang bukan Allah dan menjadikannya Allah, kita menjadi budak secara rohani. Kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita mengubah ketaatan kita menjadi ilah palsu. Kita akan mengandalkan kehadiran kita di gereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan untuk penerimaan kita di hadapan Allah. Dan ketika kita mengubah hal-hal yang baik itu menjadi ilah palsu, itu memperbudak kita. Kenapa? Karena kita akan terus melihat kepada ketaatan kita, performa kita untuk keselamatan kita. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Nyaman bahara membuat kita berkata, aku gak butuh sang ayah. Aku bisa menjadi penyelamatku sendiri. Aku bisa menjadi penguasa hidupku. Aku tidak ingin menyerahkan kendali kepada Allah. Bisa melakukannya. Aku mampu. Penyembahan berhala dan perbudakan orang agamawi lebih buruk daripada penyembahan berhala dan perbudakan orang yang tidak agamawi. Kenapa? Karena tidak terlalu kelihatan. Orang yang tidak agamawi, orang yang hidupnya semaunya, itu mereka tahu ya, mereka jauh dari Tuhan, gak perlu dikasih tahu. Tetapi orang yang agamawi tidak menyadari itu. Hal ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita bisa sangat bermoral dan agamawi. Kita dapat mengetahui semua doktrin kekristenan dengan benar. Saudara bisa murni secara seksual dan murah hati. Saudara bisa menjadi orang Kristen yang sangat amat baik dan dipuji semua orang. Tapi saudara sama diperbudaknya. Seperti orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan tidur dengan orang yang berbeda setiap malam. Karena kita menolak Injil kasih karunia dan berusaha mendapatkan keselamatan dengan perbuatan kita sendiri. Setan senang membuat kita mentaati Tuhan untuk alasan yang salah. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan kita mencoba mentaati Allah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dia tertawa. Yang membuat Anda menjadi seorang Kristen bukanlah karena Anda mengenal Allah, melainkan karena Allah mengenal Anda. Bobot yang terutama bukanlah kasih Anda kepada Allah, tapi kasih Allah pada Anda. Kenalan kita akan Tuhan itu akan naik turun sesuai dengan kondisi kita. Benar ya? Kalau kita lagi baik, kita sepertinya mengenal Tuhan lebih. Kalau kita lagi keadaan buruk, kita sepertinya kurang mengenal Tuhan. Itu akan naik turun. Tetapi kabar baik Injil adalah pengenalan Allah akan Anda tetap dan tidak pernah berubah. Jadi kalau Anda sekarang mengerti Injil, berarti begini, performa Anda menjadi tidak penting. Yang penting, yang utama adalah Allah mengenal Anda. Anda sudah kudus, Anda sudah diterima karena iman Anda kepada Yesus. Yang berarti Anda sekarang tidak perlu lagi mencoba membuktikan diri Anda di hadapan Allah. Anda tidak lagi diperbudak oleh performa Anda. Anda bebas di dalam Kristus. Dengan kata lain, guru-guru palsu tidak tertarik dengan pertumbuhan rohani jemaat Galatia. Tujuan mereka adalah agar jemaat di Galatia menyukai mereka. Sama seperti guru-guru palsu ini mengajarkan jemaat Galatia untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan mereka, demikian juga mereka mencoba mendapatkan keselamatan melalui perbuatan. Apa itu? Keselamatan melalui pelayanan. Begini, semakin banyak orang yang menyukai pelayanan mereka, semakin mereka yakin bahwa mereka itu sudah diselamatkan. Jadi mereka tidak melayani jemaat di Galatia karena mereka mengasihi jemaat di Galatia. Mereka melayani jemaat di Galatia karena mereka membutuhkan jemaat Galatia. Tujuan dari pelayanan Injil bukanlah pertumbuhan jumlah jemaat, melainkan keserupaan dengan Kristus. Kebenaran Injil membuat Paulus menjadi berani. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pengakuan dan penerimaan dari Allah semesta alam. Sehingga Paulus tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain. Kalau saudara mengerti Injil, saudara rendah hati, tapi saudara berani. Dan hasilnya adalah kita dapat berkata kepada orang lain, jadilah seperti aku, sebab aku pun telah menjadi seperti kamu. Jadi perhatikan nih, kita tidak menghadapi orang lain untuk membuktikan kita benar. Kita menghadapi orang lain dengan kerendahan hati, agar Kristus nyata di dalam diri mereka. Itulah panggilan kita sebagai umat Kristus. Apa yang Yesus lakukan untuk kita, kita dapat melakukan hal yang sama untuk orang lain. Kita tidak takut disakiti, kita tidak takut disalah mengerti oleh orang lain. Demi rupa Kristus nyata dalam mereka. Karena begitulah rupa Kristus nyata di dalam kita. Gereja Tuhan, Anda membutuhkan pendeta-pendeta seperti ini. Anda perlu menjadi orang Kristen seperti ini.
Tetapi di atas segalanya, dia sudah memiliki Tuhan yang seperti ini. Yesus Kristus namanya. Bersukacitalah dalam kebenaran itu.